few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Nadia Putri Alindi. Kalian bisa panggil aku Kak Nadia. Aku merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Sebelumnya, salam kenal teman-teman semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video storytelling sebagai tugas akhir mata kuliah Micro Teaching semester 6, yang mana saya akan membahas tentang iman kepada Allah dan juga saya akan menceritakan tentang kisah representatifnya. Baik, teman-teman sekalian, mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita semua tentang iman kepada Allah. Ya, sering kita mendengar kata iman, tapi pernahkah kita bertanya, apa sih iman itu? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak iman itu apa? Mungkin boleh ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jadi, teman-teman perlu kita ketahui bahwasannya iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Oke, jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman, bahwasannya iman bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan saja. Ya, bukan hanya ngomong aku beriman, bukan hanya seperti itu, ya. Kalau ada seseorang yang bilang kalau dia beriman, maka sikap dan perilakunya juga harus mencerminkan orang yang beriman. Nah, sebagai contohnya teman-teman, misalnya kita sedang berada di rumah sendirian, tidak ada seorang pun yang melihat kita. Nah, apakah dengan begitu kita menjadi bebas untuk melakukan segala tindakan, untuk berbuat maksiat, untuk melakukan dosa? Apakah bebas teman-teman? Nah, jawabannya tentu tidak ya teman-teman. Kenapa begitu? Karena walaupun tidak ada seorang pun yang melihat, walaupun tidak ada yang mengetahui, walaupun kita sedang sendiri, tapi kita harus percaya, kita harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dan selalu mengetahui apa saja yang kita kerjakan, yang kita lakukan, dan apa saja yang kita perbuat. Nah, teman-teman, ini menjadi bukti bahwasannya kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak bahwasannya iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama? Coba saya mau nanya dulu, rukun iman itu ada berapa? Ya, benar banget, rukun iman itu ada 6. Coba kita sebutkan bareng-bareng. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada takdir, qada dan qadar. Nah, yang pertama tadi iman kepada apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, artinya sebelum kita meyakini atau mengimani hal-hal yang lain, nah, jadi kita dianjurkan untuk mengimani atau kita harus benar-benar yakin terlebih dahulu bahwasannya Allah merupakan satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan kita manusia, Allah yang menciptakan makhluk hidup, dan Allah juga yang memberi kita semua rezeki. Nah, oleh karena itu, tidak ada satupun zat yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana sih cara agar kita dapat menunjukkan bahwasanya kita benar-benar beriman atau meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala? Nah, ada beberapa contohnya teman-teman. Yang pertama yaitu rajin melaksanakan sholat. Karena orang yang beriman itu selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkata jujur. Nah, kenapa kita harus berkata jujur? Karena orang yang beriman itu pasti meyakini
percaya bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Yang ketiga yaitu berbuat baik kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, yang keempat yaitu menjauhi perbuatan maksiat. Nah, orang-orang yang beriman itu percaya Allah selalu melihat kita, Allah selalu mengetahui apa yang kita perbuat. Sehingga kita harus menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk perbuatan maksiat. Iman kepada Allah atau meyakini adanya Allah itu tidak selalu mudah kita pertahankan di dalam diri kita. Kenapa? Karena kadang ada ujian datang, kadang ada tekanan dari lingkungan, kadang ada aja yang ngajak kita untuk berbuat salah. Nah, di saat-saat seperti itulah keimanan kita diuji. Nah, di dalam Al-Quran ada sebuah kisah tentang 7 orang pemuda yang mana mereka itu teguh dalam mempertahankan keimanannya meskipun nyawa mereka kala itu terancam. Mereka rela meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, bahkan meninggalkan kota tempat ia tinggal hanya demi mempertahankan keimanannya. Nah, siapa sih 7 orang pemuda itu? Penasaran? Oke, mari sama-sama kita dengarkan kisah tentang 7 orang pemuda yang beriman kepada Allah, yang mana sering kita dengar dengan sebutan Ashabul Kahfi. Tapi teman-teman, sebelum kita mendengarkan kisah Ashabul Kahfi, aku mau memperkenalkan dulu nih seekor makhluk yang membersamai 7 orang pemuda pada kala itu. Oke, halo, kamu siapa? Kamu mau bercerita? Ya, aku saja yang bercerita. Oke, teman-teman, karena dia ingin bercerita, maka untuk kisah Ashabul Kahfi kita dengarkan sama-sama dari POV anjing ini. Oke, silahkan. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Kitmir. Kalian bisa panggil aku Kitmir si anjing. Aku hanyalah seekor anjing biasa. Tidak ada yang istimewa dariku. Tapi Allah Subhanahu wa taala mempercayaiku untuk menjadi saksi. Saksi dari kisah yang sangat istimewa, yaitu tentang 7 orang pemuda yang mempertahankan keimanannya kepada Allah. Oke, aku akan bercerita tentang kisah Ashabul Kahfi. Dulu, aku tinggal di sebuah kota yang ramai, yang indah, dengan banyak sekali rakyat di dalamnya. Pada saat itu, aku hanyalah anjing biasa. Tidak ada yang istimewa dariku. Aku melihat suasana di kota tersebut. Kota tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Dicyanus. Raja tersebut dikenal dengan kepemimpinannya yang otoriter. Dia hanya ingin didengar, tidak mau dibantah. Ada satu hal yang membuat saya tertegun. Raja Dicyanus memaksa seluruh rakyatnya untuk beriman kepadanya dan menyembah berhala. Kalau ada rakyat yang tidak mau beriman kepadanya, kalau ada rakyat yang melanggar perintahnya, ia akan marah dan menghukumnya dengan hukuman cambuk dan dihukum mati. Pada saat itu saya sangat sedih melihat rakyat menyembah, sujud kepada patung yang dibuat dengan tangannya sendiri. Patung itu disembah. Ia berdoa kepada patung-patung tersebut. Padahal patung tersebut tidak bisa berbicara. Patung tersebut tidak bisa mendengar. Bahkan patung tersebut tidak bisa memberikan pertolongan. Tapi apa yang bisa diperbuat? Rakyat-rakyat pada kala itu hanya bisa patuh kepada Raja Dicyanus dengan menyembah patung-patung tersebut. Tapi pada suatu ketika
aku melihat ada 7 orang pemuda yang berbeda dengan rakyat lainnya. Wajahnya terlihat berseri. Wajahnya terpancar kebahagiaan dan cahaya. Mereka ada 7 orang pemuda. Saya sering mendengar mereka berbicara bahwasannya Tuhan kami hanyalah Allah. Kami hanya beriman kepada Allah. Dan mereka saling mengingatkan satu sama lain tanpa kenal lelah, yaitu saling mengingatkan untuk terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu ketika 7 orang pemuda tersebut dipanggil oleh Raja Dicyanus ke dalam istana. Saya mengikutinya. Di situ saya berada di balik tembok. Saya mendengar Raja Dicyanus memarahi 7 pemuda tersebut. Kenapa kalian tidak ingin beriman kepadaku? Kalian beriman kepada siapa? Lalu salah seorang dari ke-7 pemuda tersebut berbicara, demi Tuhan, Tuhan kami hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang berhak kami sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mendengar ucapan salah seorang pemuda tersebut, Raja Dicyanus murka. Ia marah. Tetapi karena 7 orang pemuda tersebut memiliki posisi penting dalam kerajaan, maka Raja Dicyanus memberinya waktu 3 kali 24 jam untuk berpikir dengan jernih, untuk merenungkan keputusannya, agar mereka bisa mentaati kepemimpinan raja, yaitu beriman kepada Raja Dicyanus dan menyembah berhala. Lalu Raja Dicyanus mempersilahkan 7 orang pemuda tersebut untuk pergi dan berpikir. Saya terus mengikuti 7 pemuda tersebut. Mereka menghampiri sebuah gubuk yang ada di hutan. Mereka berbincang. Mereka semua sepakat bahwasannya mereka tidak akan sekalipun menyembah Raja Dicyanus dan menyembah berhala. Mereka akan tetap pada pendiriannya, pada prinsipnya, yaitu beriman kepada satu-satunya Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka semua mengumpulkan sedikit harta yang mereka miliki. Kemudian mereka bertekad untuk meninggalkan kota tersebut. Lalu entah apa yang ada pada diri saya seperti tergerak untuk mengikuti ke-7 pemuda tersebut. Sepertinya Allah menggerakkan hati saya dan juga tubuh saya untuk mengikuti dan menjaga mereka. Akhirnya saya mengikuti mereka. Selang beberapa lama perjalanan, saya mendengar langkah kaki dari prajurit-prajurit Raja Dicyanus. Kita semua dikejar, lalu kita semua lari dari kejaran Raja Dicyanus. Hingga akhirnya kita menemukan sebuah goa yang letaknya lumayan jauh dari kota di bawah kepemimpinan Raja Dicyanus. Akhirnya 7 orang pemuda tersebut memasuki goa tersebut. Dan saya ditugaskan oleh Allah untuk menunggu, menjaga di depan pintu goa tersebut. Lalu prajurit-prajurit Raja Dicyanus melewati goa tersebut. Mereka berpikir bahwasannya tidak mungkin 7 pemuda tersebut memasuki goa, karena ada saya yang menjaga di depan goa tersebut. Nah, hingga akhirnya 7 pemuda tersebut tertidur di dalam goa tersebut. Saya menunggunya 1 malam, 2 malam, 1 bulan, 1 tahun, hingga 309 tahun lamanya pemuda tersebut masih tertidur. Sampai akhirnya di tahun ke-309 mereka membuka matanya. Mereka pun saling bertanya, kita hanya tidur sebentar kan? Hanya tidur semalaman saja kan? Dan mereka pun merasakan hal yang sama. Mereka merasakan bahwasannya mereka hanya tidur selama 1 malam saja. Tapi saya tidak mengiyakan pernyataan mereka. Mereka tidak tidur selama 1 malam saja. Mereka tidur begitu lama, yaitu selama 309 tahun lamanya. Kemudian perut mereka lapar.
mereka ingin membeli makanan ke pasar. Salah seorang dari 7 pemuda tersebut bergegas berangkat menuju pasar untuk membeli sedikit makanan dengan membawa harta yang mereka kumpulkan sebelumnya. Ketika 2 orang pemuda tersebut masuki pasar, mereka kaget dengan suasana di pasar. Orang-orang di sana menggunakan pakaian yang sudah berubah. Bentuk pasarnya juga sudah berubah. Mereka bingung, padahal kemarin pasar tersebut bentuknya bukan seperti itu. Orang-orangnya juga tidak menggunakan pakaian seperti itu. Tapi tanpa berpikir panjang, kedua orang pemuda tersebut tetap masuk. Kemudian ia membeli beberapa makanan dan mengeluarkan uang untuk membayar makanan tersebut. Lalu sang penjual kaget. "Hei, kalian dari mana? Ini uang sudah berlaku ratusan ribu tahun yang lalu. Kenapa kalian masih menggunakannya? Kalian itu dari mana?" 2 orang pemuda tersebut kaget. Sampai akhirnya semua masyarakat yang sedang belanja di pasar tersebut membawa kedua pemuda tersebut ke hadapan sang raja. Tapi sang raja sudah berganti. Sudah bukan Raja Dicyanus lagi yang menjadi pemimpin kota tersebut. Lalu raja tersebut menjelaskan, ini adalah 7 orang pemuda yang mana menghilang dari 309 tahun yang lalu. Kalian telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana teman-teman kalian? Lalu 2 orang tersebut menjawab, teman-teman kami ada di dalam gua. Lalu raja tersebut meminta untuk diantarkan ke dalam gua. Di sana ada saya yang sedang menjaga di depan pintu gua. Lalu raja tersebut diminta untuk menunggu di luar dan 2 pemuda tersebut masuk ke dalam. Lalu pemuda tersebut menyampaikan kepada 5 pemuda lainnya bahwasannya mereka telah tertidur dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun. Lalu mereka semua berdoa kepada Allah untuk dimatikan dan jasadnya dihilangkan. Lalu Allah mengabulkan doa tersebut. Lalu raja yang tadi menunggu di luar itu menyaksikan bahwasannya 7 orang tersebut menghilang dibarengi dengan gua tersebut yang menutup. Begitulah kisah Ashabul Kahfi. Nah, teman-teman, meskipun aku hanyalah seekor anjing, tapi Allah mengizinkan aku untuk menemani orang-orang yang beriman. Dari mereka aku belajar, orang yang mempertahankan keimanannya mungkin akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi satu hal yang harus kalian semua ketahui, bahwasannya Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya. Sekarang aku ingin bertanya kepada teman-teman semua, kalau suatu saat kalian diajak untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian akan ikut? Atau kalian akan tetap memilih untuk menaati Allah seperti 7 pemuda itu? Terima kasih teman-teman. Oke, dari kisah tentang Ashabul Kahfi tadi yang sudah diceritakan oleh Kitmir, apa yang teman-teman dapat pahami? Nah, jadi dapat kita pahami ya teman-teman, bahwasannya iman kepada Allah itu bukan hanya berhenti pada ucapan kita saja, tapi juga perlu dibuktikan dengan apa? Dengan keberanian, dengan tekad yang kuat untuk mempertahankan kebenaran yang kita yakini, meskipun kita menghadapi ujian yang sangat berat. Nah, teman-teman semua, dari kisah tersebut, semoga kita semua dapat meneladani keteguhan iman Ashabul Kahfi dan selalu yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hamba-hambanya yang selalu istiqomah berada di jalannya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kitmir yang sudah menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.